sampai juara. Saya Kausadi, saya pengajar fisika. Kakak akan menjelaskan materi tentang cahaya. Sebelumnya kita awali dengan bacaan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita mulai. Cahaya, kita belajar cahaya. Cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang merambat lurus. Gelombang elektromagnetik yang merambat lurus. Hal ini dibuktikan dengan adanya bayangan. Bayangan itu gimana sih terbentuk? Contoh seperti ini. Kalau misalnya di sini ada sebuah lampu senter seperti itu, dia akan menghasilkan cahaya yang merambat lurus. Nah, ketika di depannya di sini ada sebuah benda, maka cahaya ini tidak akan bisa membelok melewati benda ini. Nah, maka timbullah bayangan di belakang benda ini yang berwarna hitam. Itulah bukti bahwa cahaya itu merambat lurus. Itu adalah sifat yang pertama. Yang kedua, cahaya itu dapat dipantulkan. Hal ini bisa kita lihat ketika kita bercermin. Kita bisa melihat wajah kita ketika kita berada di depan cermin, terutama cermin datar. Nah, itulah bukti bahwa cahaya dapat dipantulkan. Kemudian kita akan pahami juga dalam hukum pemantulan. Jadi kalau misalkan kita mulai dari awal lagi tentang cahaya. Jadi yang pertama tentang prinsip pemantulan cahaya. Pemantulan cahaya dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pemantulan teratur. Pemantulan ini terjadi pada permukaan datar. Jadi misalkan ini ada permukaan yang datar, terus kemudian ada cahaya yang mengenai benda ini, maka cahaya yang mengenai benda permukaan datar ini akan memantul secara teratur. Nah, seperti ini. Ini namanya pemantulan teratur. Yang kedua atau B namanya pemantulan baur. Pemantulan baur terjadi ketika cahaya itu mengenai pada permukaan yang tidak teratur. Misalkan permukaan benda yang bergelombang, nah seperti ini. Maka cahaya yang mengenai permukaan ini akan dipantulkan sesuai dengan cahaya yang mengenai permukaan tersebut. Jadi akan seperti ini namanya pemantulan baur. Berikutnya kita akan pelajari tentang cermin. Cermin dibagi menjadi berapa? Cermin dibagi menjadi tiga, ya, tiga. Yang A atau pertama itu namanya cermin datar. Yang kedua atau B namanya cermin cembung. Yang ketiga itu namanya cermin cekung. Nah, kita akan bahas satu persatu karakteristik masing-masing cermin ini. Kita mulai dari yang pertama yaitu cermin datar. Cermin datar seperti apa? Kita lihat tentang cermin datar. Ini yang A itu ya. A itu cermin datar. Cermin datar itu memiliki titik fokus atau F itu tak terhingga karena tidak memiliki kelengkungan. Nah, hal ini menyebabkan sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung itu adalah maya, tegak, sama besar.
Nah, bayangan ini dibentuk oleh perpanjangan garis pantulnya. Kemudian kita akan coba sedikit pahami tentang prinsip pemantulan. Jadi ketika ini cermin datar misalkan, ketika ada sinar masuk ke mengenai cermin datar, nah ini di sini adanya sinar datang, sinar datang. Nah, ini ada garis normal, garis bayangan saja gitu. Nah ini ada sudutnya namanya sudut sinar datang. Kemudian akan dipantulkan, namanya sinar pantul. Ini sinar pantul dengan sudut. Nah, ini aksen sudut pantul. Besarnya sudut datang itu sama dengan sudut pantul. Jadi sudut yang datang yang dibentuk dari sinar datang sama dengan besarnya sudut. Kemudian kita belajar tentang cermin cembung. Cermin cembung ini memiliki fokus yang bernilai negatif atau dikenal dengan sifatnya itu konvergen. Divergen itu apa? Menyebarkan sinar. Nah, hal ini menyebabkan sifat bayangan yang dibentuk, sifat bayangan yang terbentuk itu selalu maya, tegak, diperkecil. Contohnya apa? Contohnya kaca spion. Jadi kaca spion yang kita gunakan di sepeda motor kita itu menggunakan cermin cembung, sehingga bayangannya itu selalu maya, tegak, diperkecil. Nah, berikutnya yang terakhir kita akan belajar cermin cembung. Nah, cermin cembung ini memiliki banyak sifat bayangannya. Kita coba ya, kita hapus dulu. Kita akan belajar tentang cermin cembung.